kita akan bahas dulu apa itu forex dan bagaimana cara kerja forex. Tapi sebelum kita masuk ke sana, teman-teman, kita akan bahas terlebih dahulu tentang bagaimana cara kerja forex di dunia nyata. Mas, ntar ada rekamannya nggak? Ada. Ya nanti ada rekamannya. Nanti kita upload ke YouTube dan kita upload ke Learning Management System kita atau LMS. Nah, sekarang kita masuk ke sini, teman-teman. Bagaimana cara kerja forex di dunia nyata? Nah, sebenarnya teman-teman banyak orang mereka secara tidak sadar mereka sudah bertransaksi forex di dunia nyata. Contoh, saya misalnya saya mau pergi ke Eropa untuk liburan. Misalnya tahun lalu saya mau liburan ke Eropa. Nah, karena saya mau liburan ke Eropa, teman-teman, tentu saja saya perlu punya mata uang Eropa di sana untuk ke toilet misalnya, untuk beli makanan, untuk bayar segala macam. Nah, saya perlu beli mata uang Eropa. Jadi, apa yang saya lakukan, teman-teman? Saya perlu menukar mata uang yang saya punya untuk dijadikan mata uang Eropa yaitu euro. Nah, teman-teman, saya di Indonesia. Di Indonesia, saya menggunakan mata uang rupiah. Nah, karena saya pengen ke Eropa, saya perlu tukar rupiah saya menjadi euro. Maka, apa yang saya lakukan, teman-teman? Saya datang ke Money Changer, saya beli euro. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik di sini ya. Apa yang saya lakukan ketika saya beli euro? Yang saya lakukan ketika saya beli euro adalah saya menjual rupiah saya dan menukarnya dengan euro. Jadi ini salah satu pelajaran penting di transaksi forex. Di forex kita selalu beli dan jual sekaligus ya. Jadi ketika kita beli euro, saya bilang saya mau beli euro. Belinya pakai apa kan gitu? Oh, belinya pakai rupiah. Berarti pada saat saya membeli euro, pada saat yang sama saya menjual rupiah saya. Oke, jadi saya sell IDR Indonesian rupiah dan saya buy euro, saya beli euro. Nah, misalnya anggap aja teman-teman, waktu sebelum saya berangkat ke Eropa, waktu saya membeli euro, 1 euro itu harganya di 19.500 rupiah. Jadi untuk dapetin 1 euro saya perlu bayar 19.500 rupiah. Dan misalnya saya perlu 1.000 euro mas buat apa? Buat pegangan gitu. Maka saya akan membeli 1.000 euro senilai 19.500.000 rupiah. Oke, jadi untuk dapetin 1 euro harganya 19.500, karena saya perlu 1.000 euro, maka saya keluarkan 19.500.000 rupiah. Nah, setelah itu minggu berikutnya saya berangkat ke Eropa. Di Eropa saya jalan-jalan dan ternyata di sana saya lebih banyak pakai kartu kredit misalnya. Jadi euronya nggak kepake semua gitu ya teman-teman. Dan setelah pulang dari Eropa, saya masih punya sisa euro, masih banyak euronya, belum kepake semua. Nah, karena di Indonesia kita nggak pakai euro, kita pakai rupiah. Setelah saya pulang ke Indonesia, saya mau menukarkan sisa euro saya untuk menjadi rupiah. Sama prosesnya, saya datang ke Money Changer, teman-teman, saya sekarang menjual euro. Nah, kalau saya menjual euro, berarti saya mendapat apa? Rupiah. Berarti sebenarnya ketika saya menjual euro atau sell euro, pada saat yang sama saya buy IDR. Jadi saya datang ke Money Changer, saya sell, saya menjual euro saya dan saya menukarnya dengan rupiah. Nah, misalnya teman-teman, setelah 2 minggu kemudian gitu ya, setelah saya ke Eropa, ternyata kurs euronya naik. Waktu saya beli sebelum saya berangkat, 1 euronya adalah 19.500. Nah, ketika saya pulang, saya tukar, 1 euronya ternyata sekarang sudah 20.000 rupiah. Maka, teman-teman, tadinya saya belinya 19.500, saya jualnya di 20.000. Maka, secara tidak langsung atau secara tidak sengaja, saya baru saja mendapatkan selisih 500 rupiah per 1 euro. Jadi secara nggak langsung, teman-teman, saya bertransaksi forex di dunia nyata dan secara nggak sengaja saya juga profit ya, profit 500 rupiah per 1 euro. Jadi ini adalah cara kerja forex di dunia nyata. Dan saya yakin mungkin sebagian besar teman-teman di sini, kalau teman-teman pernah keluar negeri, mungkin umroh, mungkin perjalanan yang lain, secara nggak langsung teman-teman sudah melakukan transaksi forex di dunia nyata. Oke? Nah, sekarang teman-teman kita akan bahas lebih spesifik lagi. Kita akan bahas tentang transaksi forex yang kita akan lakukan untuk making money ya, untuk spekulatif ya, untuk mencari profit ya. Nah, kita akan bahas lebih spesifik lagi, teman-teman, karena ketika kita trading forex nanti di MetaTrader ya, di TradingView, kita jarang akan transaksi euro terhadap rupiah ya. Kita nggak transaksi euro IDR ya. Nah, teman-teman, mata uang apa saja yang ditransaksikan di pasar forex? Ini yang paling umum, teman-teman. Nah, ketika kita ngomongin forex, pasar forex yang teman-teman kenal ya, pasar forex yang banyak kita bikin webinarnya, teman-teman nonton YouTube saya bahas forex. Nah, di sana teman-teman kita nggak transaksi mata uang yang
ada di sekitaran kita. Misalnya di Indonesia, misalnya kita jarang transaksi Indonesian rupiah, Malaysian ringgit, gitu, atau kita baht di Thailand, jarang ya teman-teman. Kita transaksi mata uang yang liquid yang umum ditransaksikan di seluruh dunia. Nah, teman-teman, secara umum itu ada 9 mata uang yang paling banyak ditransaksikan di pasar forex. Sebelumnya ada 8, teman-teman, waktu saya mulai dulu, tapi belakangan ada satu mata uang baru yang baru mulai umum ditransaksikan, gitu ya. Yang pertama, teman-teman, mata uang paling banyak ditransaksikan, mata uang paling liquid di planet bumi ini adalah USD, ya, atau US dollar atau dolar Amerika. Ini adalah mata uang negara Amerika. Berikutnya adalah euro, ya, ticker simbolnya adalah EUR. Euro ini adalah mata uang untuk negara-negara Eropa. Artinya kalau teman-teman ke Belanda, misalnya ke Prancis, terus misalnya ke Belgia, nah di sana teman-teman pakai mata uang euro. Ini mata uangnya Uni Eropa, ya. Nah, berikutnya ada GBP, ya. GBP ini singkatan dari Great Britain Pound Sterling, ya. Nah, ini adalah mata uang dari negara Inggris atau UK. Jadi kita biasanya nyebutnya USD, ini untuk Amerika, Euro untuk Eropa, dan Pounds. Ya, banyak orang nyebutnya GBP ini disebutnya Pound Sterling. Pound Sterling atau GBP, ya. Ini mata uang negara Inggris. Berikutnya adalah JPY. JPY ini mata uang Jepang, ya. Orang biasanya nyebutnya yen. Jadi kalau orang bilang yen itu berarti mengacu kepada JPY, Japanese yen. Berikutnya adalah AUD, Australian Dollar, ya. Ini adalah dolar Australia. Nah, biasanya orang menyebut AUD ini dengan kata Aussie. Ya, kalau teman-teman dengar Aussie itu berarti Australian Dollar atau AUD. Berikutnya ada Canadian Dollar atau Kanada. Ya, ini mata uang Kanada, CAD, ya, Canadian Dollar, ya. Ada CHF. CHF ini mata uang Swiss, ya. Banyak orang menyebutnya Swissy. Ya, kalau orang bilang Swiss, Swissy atau CHF ini adalah mata uang dari negara Swiss. Berikutnya ada NZD, ya. NZD ini mata uang dari New Zealand, teman-teman, atau Selandia Baru. Banyak orang menyebut NZD ini dengan kiwi. Kalau orang bilang kiwi, berarti dia mengacu kepada New Zealand Dollar atau NZD, mata uang dari New Zealand atau Selandia Baru. Dan terakhir nih, mata uang yang belakangan cukup aktif ditransaksikan adalah SGD atau dolar Singapura, Singaporean Dollar, ya. Ini mata uang negara tetangga kita, Singapura. Nah, secara umum teman-teman, saya transaksi 9 mata uang ini. Dari sini nanti akan ada 30 pair. Apa itu pair, Mas? Nanti kita bahas di belakang, ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas tentang benefit. Kenapa kok saya trading forex dan kenapa banyak orang suka trading forex? Nah, ada beberapa alasan teman-teman kenapa trading forex ini cukup menarik untuk menjadi sebuah bisnis atau sumber income tambahan. Yang pertama adalah ada leverage dan komisi yang rendah. Jadi salah satu alasan yang paling umum kenapa orang suka trading forex adalah karena satu, komisinya rendah, kedua ada leverage. Walaupun nanti kedepannya teman-teman, leverage ini akan jadi pedang bermata dua, ya. Ada banyak banget dalam tanda kutip influencer trading di luar sana, mereka cari leverage yang paling gede dipakai untuk full margin dan seterusnya, ya. Dan leverage kalau tidak digunakan dengan bijak ini akan bisa membunuh kita, pedang bermata dua. Tetapi leverage jika digunakan dengan benar akan meningkatkan potensi profit. Jadi alasan pertama kenapa forex ini menarik, ada leverage, ya, kita bisa meningkatkan potensi profit. Nanti saya akan bahas detail di belakang tentang leverage dan juga komisinya rendah. Oke, berikutnya teman-teman, alasan kenapa forex ini adalah bisnis yang cukup menarik, teman-teman. Benefitnya adalah forex ini bisa dimulai dengan modal yang relatif rendah, teman-teman. Teman-teman bisa mulai trading forex dengan modal berapapun. Bahkan sekarang ada namanya account send, ya. Teman-teman bisa bikin akun send. Artinya teman-teman bisa mulai dengan misalnya $100, ya. $100 per kita rekam video ini mungkin harganya sekitar 1,7 juta. Dan teman-teman $100-nya bisa dibikin akun send. Jadi bisa dibikin jadi 10.000 sen. Nah, secara bisnis teman-teman, forex ini menarik, ya. Karena kita bisa mulai dengan modal yang rendah banget, ya. $100. $100 itu 1,7 juta. Dibandingkan bisnis secara umum gitu, ya teman-teman. Kalau misalnya saya mau bikin warung bakso atau mau bikin tambal ban atau toko kelontongan, itu biasanya modalnya relatif lebih tinggi daripada trading forex. Jadi oke banget, ya, karena modalnya relatif rendah. Jadi secara bisnis ini sangat menarik. Dan kalau teman-teman nanti sudah punya skill tradingnya, sekali lagi ini menarik kalau Anda bisa mengelola risiko dengan benar dan punya skill trading. Kalau teman-teman udah punya skill tradingnya, teman-teman bisa scalping gitu, ya, bisa ngikutin Mas Fadli, ya. Mas Fadli itu
biasanya live hampir setiap hari di channel YouTube-nya dia, NFC Forex TV. Nah, teman-teman bisa scalping dengan modal yang relatif rendah dengan cara yang benar, teman-teman bisa menghasilkan profit yang lumayan oke, gitu ya. Jadi bisa mulai dengan modal yang rendah. Nah, berikutnya teman-teman, Forex ini sangat liquid. Sangat liquid. Artinya, liquid itu artinya apa? Liquid itu artinya kita mau beli berapapun selalu ada yang jual, kita mau jual berapapun ada yang beli. Nah, per hari ini teman-teman, per kita merekam video ini, transaksi forex itu sekarang adalah 9,6 triliun dolar per hari ya, 9,6 triliun dolar per hari. Tapi teman-teman ingat di sini ada notional turnover. Jadi ini bukan real 9,6 triliun dolar, tetapi ini adalah notional value. Notional value tadinya ada leverage. Jadi nilainya lebih besar dari seharusnya ya. Jadi karena ada leverage di sana. 9,6 triliun dolar per hari. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau ini sangat liquid. Artinya di dalam bisnis forex, di dalam trading forex, langitnya tinggi teman-teman. Langitnya tinggi karena sangat liquid. Teman-teman mau beli gold sebanyak apapun, hampir selalu ada yang jual. Mau jual gold, hampir selalu ada yang beli. Sangat liquid. Artinya teman-teman bisa trading dengan modal yang sangat kecil tadi, sangat rendah, sampai dengan modal yang sangat gede, sampai dengan jutaan dolar bahkan, ya sampai puluhan miliar pun bisa. Jadi mau ratusan dolar sampai jutaan dolar bisa. Nah, karena sangat liquid juga, ini membuat bisnisnya bisa di scale up, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai trading forex dengan balance yang kecil, nanti seiring berjalannya waktu bisa semakin besar, dan semakin besar, dan nggak ada limitnya mau seberapa besar. Nggak seperti bisnis offline pada umumnya, misalnya saya mau bikin cuci mobil misalnya. Saya tinggal di desa saya namanya Desa Somagede, teman-teman. Nah, kalau saya punya duit sangat banyak, saya nggak bisa buka 100 cuci mobil di Somagede. Kenapa? Karena ya marketnya nggak segede itu. Nggak ada cukup banyak mobil untuk saya bikin 100 tempat cuci mobil di Somagede. Jadi ada langitnya, ada cap-nya, ada market cap-nya. Nah, untuk forex ini teman-teman cap-nya sangat tinggi, 9,6 triliun dolar per hari. Nah, berikutnya teman-teman, salah satu alasan kenapa bisnis forex ini cukup menarik adalah resikonya rendah, teman-teman. Jadi secara resiko, teman-teman, trading forex ini termasuk bisnis yang resikonya relatif rendah. Sekali lagi, relatif rendah jika dilakukan dengan benar. Nah, ini penting banget ya. Resikonya rendah karena kita bisa pakai stop loss, kita bisa batasin kerugian kita bisa batasin kerugian harian kita, dan kita bisa gunakan risk management untuk mengelola risiko kita secara pasti. Jadi di forex ini mungkin salah satu dari sedikit bisnis yang teman-teman bisa batasin. Oke, saya cuma mau rugi 1%, saya cuma mau rugi 2%. Dalam kondisi normal, teman-teman, kecuali ada force major gitu ya, teman-teman bisa batasin resikonya sampai dengan persen. Dan ini nggak terjadi di bisnis lain. Teman-teman, misalnya tadi, saya mau buka cuci mobil, saya nggak bisa pasang stop loss, saya nggak bisa batasin resikonya mau berapa. Ketika saya misalnya jualan buah, saya nggak bisa batasin, oke resikonya sekian. Buah yang busuk harus sekian. Ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, di forex resikonya bisa kita kontrol dengan sangat ketat. Jadi menurut saya, sekali lagi jika dilakukan dengan benar, bisnis forex ini termasuk bisnis yang resikonya relatif rendah. Tapi kalau cara tradingnya ngawur dan kita over leverage, kita menggunakan leverage dengan cara yang tidak bijak, maka forex ini jadi bisnis yang resikonya sangat tinggi. Jadi sebenarnya bukan forexnya yang resikonya tinggi atau rendah, tapi perilaku kita. Tapi secara bisnis, teman-teman, forex ini resikonya relatif rendah karena kita bisa atur batasan resikonya. Nah, berikutnya teman-teman, forex ini buka 24 jam ya, 24 jam sehari, 5 hari seminggu, jadi nggak ada liburnya. Dibandingkan dengan pasar saham ya, pasar saham nggak buka 24 jam, ada tutupnya. Jadi ada risiko gap. Nah, untuk forex teman-teman, itu buka 24 jam sehingga resiko gapnya sangat rendah dan kita bisa trading setiap hari. Ya, kecuali kalau transaksinya nginep di weekend. Ya, kalau kita nginep di weekend, maka risikonya jadi sedikit lebih tinggi. Ini saya hapus dulu. Oke. Jadi, nah, dengan hal ini teman-teman, kombinasi hal ini teman-teman, modalnya relatif rendah, sangat liquid, nggak ada batasan kita mau profit berapa, buka 24 jam, sehingga bisnis forex ini jadi sangat fleksibel, teman-teman. Teman-teman bisa lakukan kapanpun, dimanapun, selama teman-teman punya koneksi internet. Jadi, secara bisnis ya, ini jadi sesuatu yang sangat ideal ya buat saya. Oke, berikutnya teman-teman, forex ini adalah diversifikasi sejati. Ya, kenapa? Karena ada banyak pasangan mata uang yang nggak berkorelasi, sehingga teman-teman bisa entry beberapa posisi secara bersamaan tanpa meningkatkan resiko. Jadi, ada banyak mata uang yang tidak berkorelasi. Jadi, ini diversifikasi.
Berikutnya, buy dan sell sama mudahnya. Nah, ini yang membedakan forex dengan saham biasanya. Saham itu kita dalam beberapa saham itu hanya bisa buy. Jadi kita hanya profit kalau sahamnya naik. Sedangkan forex kita bisa main dua arah. Pas naik kita bisa buy, pas marketnya turun kita bisa sell. Nah, dan ini juga nggak berlaku untuk kripto. Kalau teman-teman trading spot kripto gitu ya, bukan trading ya, teman-teman investasi kripto. Nah, biasanya mostly cuma searah ya. Kita bisa buy ketika harganya naik, kalau turun kita nggak bisa short sell. Jadi forex ini kita bisa dua arah. Kalau trennya naik kita bisa beli, turun kita bisa jual. Sehingga secara bisnis teman-teman, forex ini adalah bisnis yang recession proof ya. Jadi tahan banting, tahan di semua kondisi market dan nggak ada musimnya. Karena tadi kalau musimnya lagi oke kita bisa buy, lagi kurang oke kita bisa short sell. Dan ini nggak terjadi di beberapa instrumen lain seperti tadi cryptocurrency misalnya ataupun di saham. Kecuali teman-teman trading crypto future ya. Kalau kita ngomongin crypto sebagai aset, kita nggak bisa short sell. Nah, berikutnya eh, ini juga nggak sama dengan kebanyakan bisnis ya. Kebanyakan bisnis itu ada trennya. Nah, sedangkan forex ini recession proof. Ada beberapa bisnis yang ketika resesi dia nggak tahan ya, dia collapse. Nah, kalau forex ini recession proof ya, jadi asik banget ya. Tadi teman-teman bisa lihat modalnya rendah, ada leverage, sangat liquid, buka 24 jam, resikonya cukup rendah dan recession proof ya, bisa tahan di hampir semua musim. Sekali lagi jika dilakukan dengan benar ya. Berikutnya teman-teman, forex ini lebih mudah untuk scanning dan mencari peluang karena jumlah pasangan mata uangnya nggak begitu banyak ya. Total pasangan mata uang yang cukup umum ditransaksikan itu cuma 30. Itu pun teman-teman nggak perlu trading semuanya 30 ya. Kalau teman-teman trading major pair, teman-teman hanya perlu lihat 7 mata uang. Artinya lebih mudah untuk scanning dan cari peluang. Compare to saham misalnya, teman-teman, saham itu ada ribuan saham yang bisa kita pilih. Atau misalnya teman-teman trading kripto gitu ya. Kripto itu ada sangat banyak token atau koin baru yang muncul. Belum lagi yang koin-koin micin ya. Jadi, forex ini lebih mudah di scanning. Ya. Dan yang terakhir, salah satu alasan kenapa forex ini menarik sebagai sebuah bisnis, teman-teman, karena ada demo account. Ya, jadi, teman-teman bisa coba dulu, bisa latihan dulu. Kalau ternyata nggak cocok, ya nggak usah dilanjutin. Gitu ya. Sedangkan, kalau kita ngomongin bisnis real, teman-teman, kita nggak bisa demo dulu ya, teman-teman nggak bisa. Saya mau bikin apa misalnya? Saya mau bikin cuci mobil gitu ya, tapi saya mau demo dulu mas, saya mau latihan dulu, nggak bisa. Harus langsung deposit gitu ya. Jadi eh, ini adalah beberapa alasan kenapa forex ini punya benefit dan punya keunggulan tersendiri sebagai sebuah aset dan juga sebagai sebuah bisnis. Nah, ini ada pertanyaan, kalau trading major pair only termasuk trading korelasi mas, nanti cara pilihnya gimana? Nah, ini nanti kita belum masuk ke pembahasan teman-teman. Ini nanti akan kita bahas nanti ya. Kita sekarang masuk di basicnya dulu. Jadi kita baru bahas apa itu forex, cara kerjanya dan benefitnya. Nah sekarang teman-teman, untuk teman-teman nantinya bisa mengerti dan bisa making money di forex ya teman-teman, kita perlu kenalan dengan forex terminologi. Ya, jadi kita akan bahas tentang istilah-istilah yang umum dipakai di pasar forex ya teman-teman. Saya hanya akan bahas yang kita pakai teman-teman. Jadi ada banyak hal-hal lain di luar sana yang macam-macam kayak sejarah forex kayak gitu-gitu. Saya nggak akan bahas teman-teman karena teman-teman bisa googling sendiri. Sejarah forex bisa googling, bisa nanya ChatGPT ya. Saya akan bahas terminologi yang sering kita pakai ya. Yang pertama adalah pasar forex. Ya, apa itu pasar forex? Forex itu adalah singkatan dari foreign exchange ya. Foreign artinya asing, exchange adalah pertukaran. Jadi pasar forex atau foreign exchange adalah pasar keuangan global tanpa pusat atau terdesentralisasi untuk memperdagangkan mata uang. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail ketika kita masuk ke pair forex, teman-teman. Forex ini adalah pasar keuangan yang nggak ada pusatnya. Terdesentralisasi itu nggak ada pusatnya. Apa bedanya sama yang centralized? Ketika teman-teman misalnya trading saham gitu ya, ketika teman-teman trading saham, saham itu termasuk mata uang yang centralized, ada pusatnya. Jadi ketika misalnya saya trading Microsoft gitu ya, teman-teman MSFT, teman-teman bisa lihat di sini Microsoft itu ada exchange-nya di Nasdaq. Sehingga teman-teman semua orang itu akan lihat harga yang sama. Jadi kalau teman-teman cek misalnya harga Microsoft, saham Microsoft ketika kita live hari ini adalah di 398,95. 398,95. Ini adalah centralized ya, terpusat ya. Terpusat artinya ada komputer yang mencatat
semua transaksi saham MSFT atau Microsoft. Sehingga semua orang, semua broker akan lihat harga yang sama. Semua partisipan ya, yang trading saham ini akan melihat dan mendapat harga yang sama. Itu kalau misalnya teman-teman trading forex, teman-teman trading future misalnya. Nah, future juga centralized, ada pusatnya, ada namanya CME, Chicago Mercantile Exchange. Jadi semua orang yang trading di CME dapat harga yang sama. Nah, versus forex, teman-teman, forex ini adalah decentralized. Decentralized karena nggak ada pusatnya, jadi nggak ada satu komputer yang mencatat siapa orang terakhir yang transaksi mata uang. Misalnya, harga euro USD. Nah, euro USD, orang transaksi euro USD macam-macam. Ada yang tukar di bank, ada yang tukar di money changer gitu ya. Ada yang trading di MetaTrader, sehingga harganya bisa sedikit beda. Jadi itu namanya terdesentralisasi. Kalau saham Microsoft tadi, teman-teman, semua orang akan dapat harga yang sama. Ini sekarang bergerak ya, tadi di 398,95, sekarang di 398,80-an gitu ya. Semua orang akan lihat harga yang sama, tetapi untuk forex itu harganya beda-beda. Jadi misalnya $1 itu harganya beda-beda ya. $1 itu bisa beda harganya. Tergantung kita transaksi di mana. Jadi beda money changer harganya beda. Beda bank harganya juga beda broker harganya juga sedikit beda. Nah, biasanya ada selisih walaupun selisihnya sangat kecil, teman-teman. Jadi itu namanya terdesentralisasi, nggak ada pusatnya, sehingga nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita transaksi forex. Nanti ada namanya buffer zone, terus ada namanya spread, segala macam, karena kita trading di decentralized market atau nggak ada pusatnya. Tapi sementara kita batasin di sini dulu, teman-teman, pasar forex adalah pasar keuangan global tanpa pusat atau terdesentralisasi untuk memperdagangkan mata uang. Nah sekarang, apa itu mata uang atau currency? Ya, kita bahas definisi dari mata uang atau currency. Mata uang itu adalah alat tukar untuk barang dan jasa, singkatnya uang, ya, berbentuk kertas atau koin, biasanya diterbitkan oleh pemerintah dan umumnya diterima sesuai nilai nominalnya sebagai metode pembayaran. Jadi itu mata uang ya. Kita udah punya mata uang rupiah tadi. Kita udah cek juga tadi ada USD dan lain-lain. Oke. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana cara memilih broker dari peserta kita, teman-teman. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Kita belum sampai ke sana pembahasannya. Termasuk juga bagaimana cara mengelola emosi. Ya, ini nanti kita akan bahas nanti ya. Kita masih di pembahasan basic forex. Nah, sekarang teman-teman, kita akan bahas tentang spot forex. Apa itu spot forex? Mungkin teman-teman dengar nama spot. Spot adalah istilah untuk pasar di mana mata uang ditukar atau diserahkan atau delivery pada harga tunai. Jadi, spot forex itu maksudnya kalau saya mau tukar USD terhadap rupiah, saya tukar di harga sekarang, harga hari ini. Nah, itu namanya spot forex ya. Spot forex ini ada termasuk prime instrumen, teman-teman, instrumen utama. Jadi ketika kita trading forex, ketika teman-teman trading forex nanti di MetaTrader itu masuknya ke spot forex, di mana mata uang ditukar segera pada harga tunai yang berlaku saat ini, saat dimana kita menukar mata uang tersebut, teman-teman. Nah, nanti ada turunannya, teman-teman. Selain spot forex ada namanya future dan segala macam, itu kita nggak bahas di sini ya. Itu adalah derivatif dari spot forex. Nanti ada namanya future, ada namanya options dan lain-lain ya. Tapi khusus untuk kelas ini kita hanya fokus di spot forex, teman-teman. Jadi yang lain kita nggak bahas. Nah, sekarang siapa aja yang transaksi di pasar forex ya, teman-teman? Ada beberapa pihak yang bertransaksi di pasar forex dan mereka semuanya punya goals masing-masing. Ada perusahaan multinasional ya, perusahaan-perusahaan besar, bank itu juga transaksi forex, hedge fund, orang-orang yang ngelola dana sangat-sangat besar, investor, broker forex, bank sentral, perusahaan atau manajer investasi, dan juga kita sebagai retail trader. Jadi ini adalah pihak-pihak yang bertransaksi di pasar forex. Tentu aja semuanya punya tujuan masing-masing. Misalnya bank sentral mungkin tujuannya adalah untuk melindungi nilai mata uang suatu negara. Sedangkan misalnya kita retail trader, kita pengen nyari profit. Ada perusahaan-perusahaan besar misalnya mereka mau hedging. Mereka mau hedging nilai mata uangnya untuk transaksi di pasar forex. Atau beberapa perusahaan ekspor impor mereka memang transaksi forex karena mereka
ya mereka jualannya ke luar negeri, ekspor impor. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang transaksi di pasar forex. Ada yang memang spekulatif alasannya untuk mencari keuntungan, ada juga yang memang punya tujuan khusus untuk transaksi di pasar forex. Nah, kita nggak perlu bahas terlalu dalam teman-teman di sini, karena kita akan bahas sekali lagi apa yang akan kita pakai dalam trading ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, eh, kita akan bahas tentang currency pair atau pasangan mata uang. Jadi kalau teman-teman trading forex nanti orang ada bilang, Mas, itu pair apa? Itu transaksi di mata uang apa? Pair apa? Nah, ketika orang bilang pair itu apa sih teman-teman? Pair itu adalah pasangan mata uang. Jadi teman-teman, perdagangan forex atau perdagangan mata uang dilakukan dengan memasangkan dua mata uang, di mana satu mata uang dibeli sebagai imbalan untuk menjual mata uang yang lain. Jadi di dalam forex teman-teman kita selalu transaksi dua mata uang, selalu dua mata uang berpasangan membentuk namanya pair. Contoh tadi di depan, saya mau ke Eropa, saya mau beli euro. Nah, saat beli euro selalu ketika saya beli euro saya jual rupiah. Jadi selalu beli dan jual secara bersamaan. Oke? Oke, broker apa yang terbaik? Nanti kita akan sampai ke broker teman-teman. Pelan-pelan ya. Nah, di dalam pair itu terdiri dari dua mata uang, teman-teman. Ada namanya base currency. Base currency adalah mata uang pertama di dalam pair, yang depan namanya base currency, nilainya selalu 1. Nanti kita kasih contoh. Nah, yang kedua ada namanya quote currency. Quote currency adalah mata uang kedua di dalam pair. Jadi pair isinya selalu 2. Ada base currency yang depan, nilainya selalu 1, dan di belakangnya ada namanya quote currency. Nah, berikutnya currency price atau harganya adalah berapa jumlah quote currency yang dibutuhkan untuk membeli satu unit base currency. Oke, sekarang kita masuk ke contoh supaya jelas ya teman-teman. Contoh Euro USD. Nah, ini contoh Euro USD adalah contoh pair. Jadi Euro USD ini adalah pasangan mata uang atau pair. Kita memasangkan Euro, mata uang Eropa, dengan USD, mata uang Amerika. Nah, di sini ada harganya 1,18455. 1,18455 ini adalah currency price, ini adalah harganya. Jadi, yang depan namanya base currency. Euro ini adalah base currency. Yang belakang namanya quote currency. USD adalah quote currency. Oke, yang depan nilainya selalu 1. Ya. Nah, sekarang artinya apa? Kalau Euro USD sama dengan 1,18455, artinya harga Euro USD sekarang ada di 1,18455. Artinya apa, Mas? Artinya dibutuhkan 1,18455 USD untuk mendapatkan 1 euro. Saya ulangi lagi. Kalau Euro USD harganya 1,18455, artinya dibutuhkan 1,18455 mata uang yang belakang, quote currency, untuk mengakuisisi, membeli atau mendapatkan 1 euro. Gitu cara bacanya ya. Di mana euro adalah base currency dan USD adalah quote currency. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman tentang euro USD, tentang pair, dan juga tentang harganya? Mantap. Oke. Aman ya. Artinya nggak ada USD euro. Secara umum nggak ada ya. Kita ngikutin euro USD. Nah, siapa yang di depan, siapa yang di belakang itu ditentukan di Forex Convention. Jadi bukan saya menentukan. Jadi kita nggak bisa seenaknya. Oh, USD Euro. Nggak. Jadi Euro USD udah ditentukan urutannya. Ya, nanti saya kasih listnya, teman-teman tinggal dilihat aja. Jadi kita nggak bikin pasangan sendiri. Ya, bisa nggak USD Euro? Nggak ya. Aturannya adalah Euro USD. Siapa yang bikin? Ya udah diputuskan ya di Forex Convention. Oke. Oke. Ganti SAU Bang. Nanti sabar ya. Nah, sekarang lanjut. Jadi teman-teman, ketika kita ngomongin currency pair atau pasangan mata uang atau orang nyebut juga forex pair gitu ya, ada 2 jenis pair. Sebenarnya ada 3 jenis. Yang terakhir namanya eksotik, tapi eksotik kita nggak pakai, jadi nggak usah dipelajari karena nggak dipakai ya. Jadi secara umum ada 2 hal, ada namanya major pair, ada namanya minor pair. Jadi kalau orang ngomong mayor, mayor atau major, ada yang bilang mayor, ada yang bilang major, ada yang bilang minor. Nah sekarang teman-teman kita jelasin. Apa itu major pair atau mayor? Major pair adalah pasangan mata uang yang paling liquid. Paling liquid artinya apa? Paling umum, paling banyak ditransaksikan. Artinya mau beli gampang, mau jual gampang. Dan mengandung USD di dalamnya. Jadi hampir semua pasangan mata uang yang ada USD-nya itu adalah major pair dan dia liquid. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat di sini, mayor
ada AUD USD. Nah, ini berarti Australian dollar versus US dollar. Ini major ya, karena USD ini salah satu mata uang paling liquid di dunia, paling gede, paling banyak dipakai, digabungkan dengan mata uang negara-negara besar. Ya, jadi biasanya di major pair ini adalah negara-negara yang ekonominya kuat, negaranya besar. Jadi ketika besar dipasangkan dengan USD yang sangat besar, ya terciptalah major pair atau mayor adalah mata uang yang paling liquid. Ada AUD USD ya, AUD USD, ada Euro USD, ada GBP USD, ini pound sterling, ada NZD USD, New Zealand, ada USD CAD. Nah, ini teman-teman. Kok nggak CAD USD, Mas? Ya, bukan kita yang bikin aturan ya, diikutin aja ya. Ini aturannya udah diputuskan. Jadi ada USD CAD, USD CHF, dan USD Yen. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 major pair. Jadi kalau kita ngomongin mayor, berarti kita mengacu kepada pasangan mata uang yang ada USD-nya ya. AUD USD, Euro USD, GBP USD, NZD USD, USD CAD, USD CHF, dan USD Yen. Nah, sekarang ada yang namanya minor pair. Minor pair adalah pasangan mata uang yang likuiditasnya lebih rendah dibandingkan yang mayor, gitu ya, tetapi masih liquid dan masih aman untuk ditransaksikan. Dan biasanya minor pair tidak ada USD-nya. Jadi minor pair biasanya nggak ada USD-nya. Dengan pengecualian, ya, ada satu yang ada USD-nya tetap kita anggap minor, yaitu ini, USD SGD ya, USD Sing Dollar ya, USD SGD ya, Singapura ya. USD SGD ini kategorinya masuk minor walaupun ada USD-nya ya. Karena Sing Dollar ini negaranya cukup kecil dan baru ditransaksikan secara aktif baru belakangan ya di pasar forex ya. Jadi semua yang nggak ada USD-nya ketika ketemu satu sama lain itu membentuk namanya minor pair. Ada AUD CAD, AUD CHF, AUD Yen, AUD NZD, CAD CHF, CAD JPY, dan seterusnya sampai dengan NZD JPY. Ini adalah minor pair. Nah, teman-teman, biasanya nanti ketika teman-teman nanti ngikutin webinar-webinar saya berikutnya, saya punya urutan untuk menyebut pasangan mata uang ya. Saya punya namanya Duyan List ya. Duyan List ini adalah bagaimana saya mengurutkan mata uang dari yang paling umum ditransaksikan dengan sampai dengan yang paling jarang saya transaksikan. Jadi teman-teman, ini adalah urutan mata uang selera saya ya. IDR USD nggak ada bang, nggak ya, kita jarang orang trading forex IDR USD ya. Kalau kita ngomongin forex untuk spekulatif ya, trading forex untuk mencari keuntungan ya, kita jarang transaksi IDR ya. Kenapanya saya nggak tahu ya, mungkin nggak umum, mungkin nggak terlalu stabil, kita nggak tahu ya. Nah sekarang teman-teman, ini adalah cara saya mengurutkan mata uang. Jadi teman-teman nanti diikutin aja kalau teman-teman bikin list supaya gampang ya. Saya biasanya selalu ngecek mata uang dari Euro USD, habis itu baru ke GBP USD, habis itu ke USD Yen, ke AUD USD, USD CAD, USD CHF, dan NZD USD. Jadi ini saya urutkan dari yang super liquid, Euro, habis itu GBP yang cukup liquid, Yen, baru Aussie, CAD, CHF, NZD. Jadi ini major semua, yang atas. Berikutnya saya urutkan Euro ketemu GBP, ya, dan seterusnya. Ya. Ada Euro GBP, Euro Yen, Euro AUD, Euro CAD, Euro CHF, Euro NZD. Jadi ini Euro versus all. Jadi saya urutkannya gitu, teman-teman. Kalau yang di sini ini kan berdasarkan alfabet ya. Dari A, C, jadi ngikutin apa alfabet ya, dari A sampai U. Nah kalau saya biasanya ngurutkan dari yang paling liquid. Jadi urutan saya sedikit beda teman-teman. Di paling pertama Euro USD, baru GBP USD, USD Yen. Bukan AUD USD dulu. Kalau di depan berarti abjad ya. Nah ini urutan yang major, habis itu diikutin minor ya, ada Euro GBP, Euro Yen, Euro AUD, CAD, CHF, NZD. Habis itu pound sterling versus semuanya, GBP Yen, AUD, CAD, CHF, NZD. Habis itu Yen semuanya, AUD Yen, CAD Yen, CHF Yen. Itu aku baru ambil. Oke, berikutnya AUD versus all ya, AUD CAD, CHF, NZD, baru CAD, habis itu baru CHF. Nah, biasanya yang bawah-bawah sini nih yang kurang asik ya ditransaksikan ya. Biasanya spreadnya cenderung lebar dan nggak gitu asik lah. Contoh misalnya AUD CAD, AUD NZD, NZD CAD, NZD CHF ini biasanya kurang asik untuk ditransaksikan. Terutama ada CHF-nya atau ada NZD-nya secara umum itu kurang liar ya pairnya, jadi kurang asik. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail di belakang, tapi secara umum paling depan ini paling asik. Kecuali yang paling belakang, ini saya baru nambahin ya. Dulu saya jarang trading gold, teman-teman. Waktu awal saya mulai karir saya jarang trading gold ya. Saya nggak trading XAU USD, tapi belakangan saya mulai aktif trading di XAU USD. Jadi saya tambah ada XAU USD di sini dan USD Sing Dollar. Jadi ini adalah list saya. Jadi saya akan charting mulai dari Euro USD sampai dengan XAU USD. Ini total ada 30 pair.
Nah, 30 pair ini yang sering saya transaksikan, saya udah backtest datanya. 30 pair ini saya udah backtest semuanya 24 tahun terakhir, ya 24 tahun ke belakang. Nggak semuanya punya data 24 tahun teman-teman, tapi saya udah backtest semuanya di 29.454 transaksi. Jadi semua ini bisa kita transaksikan. Nah, kalau teman-teman butuh, nanti di belakang kita akan bahas urutannya, mana yang paling profitable, mana yang paling sedikit profitnya, atau list profitable, mana yang drawdown-nya paling gede, mana yang drawdown-nya paling bagus, itu kita bahas ya. XAUUSD ini salah satu yang menarik ya teman-teman, belakangan asik banget ditransaksiin, tapi saya baru aktif trading gold ini belakangan ya. Ini adalah list mata uang saya. Oke, perak nggak masuk mas? Nggak masuk karena saya jarang trading ya. Sekali lagi ini kan Duyan list ya teman-teman. Duyan list artinya yang saya sering transaksikan. Saya jarang trading perak, jadi nggak masuk. Kalau teman-teman suka trading perak, boleh-boleh aja. Pair mana yang probabilitas paling tinggi pakai SND mas? Nah, secara umum teman-teman yang major ini paling tinggi ya, yang ada USD-nya. Artinya Euro USD, GBP USD, dan XAU USD ini salah satu yang sangat oke, termasuk USD SGD. Ya. Jadi kalau ditanya yang paling oke itu major pair paling oke biasanya. Oke, data backtestnya nanti. Ya, ketika kita masuk ke backtest nanti saya share data backtestnya. Oke. Nah sekarang teman-teman kita akan bahas PIP. Nah, banyak orang bingung. Harga naik 100 PIP, 30 PIP, 50 PIP, 1 PIP. Nah, PIP itu apa mas? Nah, kita akan bahas sekarang ya teman-teman. PIP ya. SND itu apa mas? SND itu supply and demand ya. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Oke, nanti kita akan bahas semua ya teman-teman. Tenang aja, kita akan bahas step by step dari basic banget, dari teman-teman nggak ngerti apa-apa tentang forex sampai teman-teman nanti bisa bikin trading plan ya. Kita usahakan berurutan ya. Nah sekarang kita masuk ke PIP dulu teman-teman. PIP, ketika orang ngomongin PIP atau PIPS, kita bahas apa itu PIP ya. Jadi PIP itu adalah singkatan dari percentage in points. Jadi PIP itu singkatan. Percentage in points disingkat PIP. Nah, PIP adalah kenaikan harga minimum berdasarkan konvensi di pasar forex. Jadi, siapa yang bikin aturan? Ya ini. Kenapa kok tadi enggak USD Euro? Ya karena udah ada aturannya yang disepakati ya. Jadi PIP adalah kenaikan harga minimum berdasarkan konvensi di pasar forex. Nah, umumnya, teman-teman, perhatikan baik-baik, umumnya PIPS itu berada di angka desimal keempat pada sebagian besar mata uang. Jadi hampir semua mata uang, PIPS-nya adalah digit keempat di belakang koma. Dan untuk pasangan yang mengandung JPY, jadi semua mata uang, pair yang ada JPY-nya, PIP biasanya digit desimal kedua di belakang koma. Jadi teman-teman lihat di sini tadi, semua mata uang yang nggak ada JPY-nya, misalnya Euro USD, ya teman-teman bisa lihat ini 1,1842, PIP-nya digit keempat. Makanya teman-teman lihat digit kelimanya kecil tuh. Digit kelimanya kecil, ya. PIP adalah digit keempat. Kecuali yen, CAD yen, PIP itu adalah digit kedua di belakang koma. Ya, nanti kita akan bahas. Dan ada banyak broker, teman-teman. Jadi PIP itu sebenarnya 4 digit dan 2 digit, ya. Digit keempat dan digit kedua. Cuman ada beberapa broker yang menampilkan fractional PIP. Fractional PIP itu ada 1 digit tambahan. Dulu, teman-teman, ketika saya pertama kali trading forex tahun berapa ya? Tahun 2011, 2012-an gitu ya. Itu rata-rata brokernya cuma 4 digit. 4 digit. Artinya 4 digit itu kalau kita cek harga Euro USD, nah teman-teman lihat di sini Euro USD di sini ini kan kita pakai 5 digit ya, di mana digit ke-5-nya kecil ya. Teman-teman bisa lihat di situ misalnya harganya 1,1829, sorry. Saya masukin angka. 1,18299. Nah, sekarang kan 5 digit nih di belakang koma. Nah, zaman saya dulu, teman-teman, pertama belajar trading awal-awal dulu, itu hampir semua broker ini cuma 4 digit. Jadi dulu cuman 1,1829. Cuman sampai sini, cuman 4 digit, di mana pips itu adalah digit keempat di belakang koma. Jadi pipnya yang ini. Nah sekarang karena broker itu jadi 5 digit, teman-teman pada bingung, ini apa? Karena pips kan harusnya digit keempat nih, 9 yang ini. Saya ganti jadi 7 deh, biar nggak bingung. 7 misalnya. Nah banyak orang bingung, 7 ini apa mas? 7 yang di belakang, digit kelima ini apa? Nah digit kelima ini adalah fractional pip atau pip pecahan ya, fractional pip. Ini namanya fractional pip. Jadi biasanya broker itu berusaha apa ya? Berusaha bersaing ya. Jadi dulu broker pakai 4 digit ya, sekarang mereka pakai 5 digit. Kenapa? Karena para broker bersaing untuk apa? Untuk memberikan spread dan komisi
yang lebih baik. Maka muncullah fractional pip. Jadi misalnya gini, kita bersaing nih, misalnya broker A. Broker A itu nanti spread kita belum bahas teman-teman. Saya akan bahas singkat aja. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang spread. Broker A misalnya spreadnya 1 pips. Ada broker yang spreadnya 2 pips misalnya. Nah mereka kan bersaing nih. Ada yang spreadnya 1 pips, ada yang 2 pips. Otomatis orang pilih yang lebih murah. Yang lebih laris adalah yang 1 pip. Nah ketika udah 1 pip, wah kita nggak bisa bersaing lagi nih. Kita nggak bisa lebih murah lagi nih. Gimana caranya? Oh kita bikin fractional pip. Jadi spreadnya bisa turun. Oh spreadnya sekarang jadi misalnya 0,3 pips, jadi lebih rendah. Sehingga ini menguntungkan buat kita, teman-teman, menguntungkan buat kita sebagai trader. Jadi dengan adanya fractional pips sekarang para broker bersaing dalam hal komisi dan juga dalam hal spread. Nanti kita akan bahas di belakang tentang spread. Tapi intinya pips adalah digit keempat di belakang koma. Kalau ada digit kelima adalah fractional pip tambahan. Jadi sekarang teman-teman untuk per umum gitu ya, biasanya ada 5 digit di mana pip adalah digit keempat. Sedangkan untuk per CPY sekarang umumnya 3 digit di mana pips adalah digit kedua di belakang koma. Oke, aman. Nah ini kalau teman-teman pengen tahu pips itu digit keempat di belakang koma, ini contohnya ya. Ini pip atau percentage point gitu ya. Untuk mata uang secara umum, misalnya Euro USD, GBP USD, semua mata uang yang tidak ada JPY di belakangnya, yang tidak ada angka JPY, teman-teman lihat di sini, ini Euro USD, GBP USD, USD Yen, dan seterusnya, ini kan 5 digit semuanya, kecuali JPY ya. USD Yen ini 3 digit di belakangnya ya, yang di belakang kecil, teman-teman bisa lihat di situ. Saya akan screenshot deh buat teman-teman biar kelihatan. Nah ini teman-teman bisa lihat, sampai sini saya screenshot. Oke. Saya tambahin di sini biar bisa kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dalam penampilan angka, mata uangnya ada yennya, ini USD JPY, berarti ada JPY di dalam mata uangnya, di dalam pairnya. Teman-teman bisa lihat di sini 153,867. Teman-teman lihat, 7-nya itu kecil. Karena 7 ini adalah fractional pips. Jadi yang kita hitung sebagai pip adalah digit kedua di belakang koma, 86. 6-nya ini digit kedua. Sedangkan untuk GBP USD, Euro USD, semua yang nggak ada JPY-nya, teman-teman bisa lihat di sini, itu dia 4 digit sebenarnya, tapi munculnya 5 digit, di mana digit kelimanya lebih kecil di TradingView ya. 1,18263. 3 ini fractional pip, tapi pipnya adalah digit keempat di belakang koma. Nah, jadi misalnya teman-teman lihat di sini, jadi satuan pipnya adalah yang nomor 4 untuk mata uang utama. Ini misalnya 1,12345. 4, digit keempat ini adalah 1 pip nilainya. Digit ketiga ini 10 pip. Digit kedua 100 pip. Digit pertama 1000 pip. Yang paling depan ini 10.000 pips. Nah, sedangkan digit kelima adalah 0,1 pip. Nah, ini mudah-mudahan lebih mudah dimengerti ya. Jadi untuk mata uang utama 1,12345, maka pipnya satuannya adalah digit keempat. Jadi kalau yang ini bergerak, yang nomor 4 ini bergerak, dia bergerak 1 pip. Kalau yang nomor 3 ini bergerak 10 pip. Yang nomor 2 bergerak 100 pip. Yang nomor 1 bergerak 1000 pips. Kalau yang di depan koma bergerak berarti 10.000 pips. Sedangkan untuk JPY, teman-teman, Euro Yen, GBP Yen, USD Yen, AUD Yen, CAD Yen, CHF Yen, dan NZD Yen, ya semua yang Yen, teman-teman, itu pipnya adalah digit kedua di belakang koma. Contohnya 101,123, pipnya ini digit kedua di belakang koma, yang digit ketiga adalah 0,1 pip, digit keduanya 1 pip, kalau yang 1 digit di belakang koma bergerak itu 10 pips. Oke, nah kalau di depan ini 100 pips. Nah, sekarang teman-teman kalau gold gimana mas? Saya belum tampilkan gold ya. Kalau untuk XAU USD gitu ya, pip itu biasanya adalah digit pertama di belakang koma, itu 1 pips. Jadi kalau kita lihat gold misalnya XAU USD, kita lihat di sini XAU USD, saya akan screenshot di sini. Ini XAU USD ya. Saya akan screenshot ini. Oke, harganya. Oke, ini harganya pips. Teman-teman bisa lihat di sini 4952,6, pipsnya adalah digit pertama di belakang koma. Jadi pipsnya adalah 6 yang ini ya. Pipsnya adalah yang ini.
Ntar saya kasih tebelin. Pipsnya adalah yang ini ya, digit pertama di belakang koma. Jadi ini untuk XAUUSD. Jadi biasanya 4,952,66. Ya, jadi yang belakang ini fractional pip, yang pipnya adalah yang ini. Berarti ini 1 pip, 10 pip, 100 pip, 10.000 pips. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman untuk gold? $1 berapa pip? Tergantung lot nanti ya. Kalau XA udah dibahas, aman ya. Berarti kecuali JPY yang 3 digit. Yes, JPY itu sebenarnya 2 digit untuk pip, tapi sekarang karena ada fractional pip muncul digit ketiga. Ya, untuk mata uang biasa, normalnya pips adalah digit keempat, tapi sekarang ada fractional pip jadi ada 5 digit. Ya, jadi tetap kita pakainya digit keempat dan kedua di belakang koma. Lebih mudahnya nilai pip adalah angka kedua dari belakang. Yes, bisa dianggap seperti itu. Ini ada yang komen. Apakah valid? Valid ya, bisa valid. Ada yang bilang lebih mudahnya pip adalah digit kedua di belakang koma. Jawabannya bisa ya. Dengan asumsi tadi, dengan asumsi brokernya menulisnya benar ya. Karena nanti siapa tahu brokernya punya jurus lain lagi, kita berubah. Jadi kita nggak usah satu. Ya, intinya kita pakai pips digit pertama di belakang koma untuk gold. Untuk mata uang biasa adalah digit keempat ya di sini, dan untuk yen adalah digit kedua. Oke, aman. Tapi secara umum yes, digit kedua dari belakang itu adalah pip, aman. Oke, kita lanjut ya. 1 pip berapa poin? Poin itu nggak standar ya teman-teman. Kita jarang bilang poin, kita bilangnya pips. Nggak tahu kenapa orang bilang poin ya. Saya nggak pakai poin, jadi kita nggak usah bahas ya, karena mungkin yang dimasuk poin itu fractional pip. Tapi poin itu bukan standar kita ngomongin forex ya. Kalau forex kita bilangnya pips. Karena ini berdasarkan konvensi, pergerakan harga minimum di forex adalah pip. Poin mungkin dipakai di instrumen lain, mungkin dipakai di future, mungkin dipakai di saham, atau mungkin instrumen lain. Di saham biasanya pakai mata uang ya. Jadi saya nggak tahu penggunaan poinnya. Yang orang maksud poin itu apa? Ya takutnya beda persepsinya. Jadi supaya aman kita pakai pips saja ya. Jadi pips digit keempat di belakang koma. Kalau poin teman-teman nanya ke yang ngomong poin itu digit keberapa di belakang koma mas? Supaya bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa supaya jelas ya. Oke. Tapi kemungkinan yang orang masuk poin itu adalah fractional pip ya. Yang dimaksud poin adalah fractional pip. Oke, kasih contoh dapat 100 pip. Oke, contoh. Euro USD bergerak dari 1,1010 ke 1,1018. Ingat, pip adalah digit ke-4 di belakang koma. Dari 1,1010 ke 1,1018. Maka artinya harga bergerak 8 pip. Kalau Anda beli Euro USD di 1,10100 dan naik ke 1,10180, artinya Anda profit 8 pip. Kayak gitu ya. Nah, contoh lagi, Euro USD bergerak dari 1,10158 ya, dari 158 naik ke 1,10247. Maka harga bergeraknya yang kita hitung adalah digit keempat, ini adalah satuan. Digit keempat adalah satuan. Berarti kalau digit kelima berarti fractional pip, koma. Ya, berarti kalau dari 1,10158 ke 1,10247 bergerak 8,9 pips. Jadi kita bisa hitung kayak gini ya. Kegedean ya. Kita pakai kalkulator aja. 1,10158 bergerak ke 1,10247. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, dia akan bergerak 0,0089. 8 ini adalah satuan. Berarti 8,9 pips. Satuannya adalah yang ini. Bisa dipahami teman-teman? Berasa nggak tuh mas kalau naik 8 pip? Tergantung mata uangnya ya. Kalau USD CHF 8 pip jauh. Kalau di gold ya 8 pip deket. Berasa atau enggak tergantung lot nanti ya. Oke, paham. Oke, sekarang kita pakai yen. Yen harga bergerak dari 118,888 ke 119,813. Nah, dia bergerak 92,5 pips. Kita hitung. Misalnya dari 119,813 dia bergerak 118,888. Teman-teman lihat. Dia bergerak 0,925. Ingat, pip adalah digit ke-2 di belakang koma. Berarti ini 2 ini satuan 90-an. 92,5 pips gitu hitungnya. Oke.
Oke. Kalau di gold, Mas, oke. Di gold, kita coba buka chart. Gold, misalnya harga bergerak dari mana? Misalnya kita buy gold. Oke, kita ambil contoh misalnya kita beli gold di sini, misalnya kita belinya di sini ya, teman-teman, kita beli di sini ya. Kita pakai contoh misalnya teman-teman buy goldnya di, let me see, di sini. Misalnya teman-teman buy di sini ya, kita ambil contoh buy di sini. Misalnya kita buy di harga ini, kita ambil contoh asal aja. Misalnya Anda buy di 4859,42. Nah, ini di TradingView munculnya 3 digit tuh, 420. Dari sini, terus harga naik sampai ke sini. Misalnya sampai ke harga sekarang. Sampai ke sini. Di 4958,93. 4958,93. Nah, ini namanya naik berapa pips? Kita hitung aja. Kita pakai kalkulator ya, kita hitung aja. 4958,93. Oke, 4958. Kebalik ya. 4958,93 dikurang 4859,42. Harga bergerak 99,51. Selisihnya adalah 99,51 bergerak. Nah, pertanyaannya, pipsnya digit ke berapa? Digit pertama di belakang koma. Berarti pip digit pertama di belakang koma. Oke. Pipnya digit pertama di belakang koma. Maka satuannya adalah 5 ya. Maka kita udah tahu 5 adalah satuan. Artinya dia bergerak berapa pip? Artinya harga bergerak 995,1 pips. Kalau gold kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Hampir 100 pip enggak? 900 pips ya. 995 pips. Kita coba hitung lagi ya. Kita make sure 4958,93 turun ke 4859,42. Ya, benar, 995 pips. Gitu. Aman jelas. Nah, berarti $900 ya, tergantung lotnya nanti. Ya, kita belum sampai ke sana. Harganya belum muncul ya. Kita baru bahas pipsnya. Kita lanjut, teman-teman. Oke. Euro USD kita udah bahas. Ini kita tambahin contoh di sini ya. Kita tambahin di sini supaya teman-teman lihat. Contoh misalnya XAU USD dari contoh kita tadi 4859,42 ke 4958,93 sama dengan pergerakan 995,1 pip. Oke, ini yang ini kita masukkan ke dalam slide biar teman-teman nanti dapat slide-nya lebih mudah. Oke, sekarang kita akan bahas lot. Apakah di forex tidak ada pajak jual beli dan fee broker di setiap transaksi? Nah, nanti ada komisi, tapi kita belum masuk ke sana pembahasannya ya, teman-teman, nanti kita bahas ya. Sekarang bagaimana dengan lot, Mas? Nah, ini kita masuk ke lot ya. Lot. Nah, berdasarkan konvensi forex ada 3 jenis lot, teman-teman. Ya, jadi berdasarkan konvensi forex ada 3 jenis lot. Yang pertama adalah standard lot. Standard lot ini selalu mengacu kepada base currency. Ya, lot ini selalu mengacu kepada base currency. Jadi kalau saya buy euro USD berarti lotnya ini mengacu kepada euro yang depan. Kalau saya buy euro AUD berarti mengacu kepada euro, selalu mengacu kepada base currency yang depan. Nah, yang pertama teman-teman, standard lot itu adalah 100.000 unit base currency. Kalau di MT4 namanya 1. Ya, kalau ada orang bilang, oke, kita mau buy 1 standard lot. Berarti teman-teman mau beli 100.000 unit base currency-nya.
Contoh, kita ke chart. Misalnya kita di Euro USD. Oke, Euro USD. Kalau saya bilang saya buy satu lot Euro USD, artinya saya beli 100.000 euro transaksinya. Bayang teman-teman? Nah, kalau di MT4 Anda tekannya 1 ya. Jadi bisa kita sebut sebagai satu lot itu atau satu standard lot atau satu kalau di MetaTrader 4. Jadi kalau satu lot berarti 100.000 unit base currency-nya. Yang depan Euro USD berarti base-nya euro. Oke. Satu standard lot, 100.000 unit mata uang dasar atau base currency. Mas, beda MT4 sama MT5 apa? Yang hampir nggak ada bedanya ya. Beda platform aja, MT5 lebih maju, lebih baru. MT4 versi yang lebih lama. Secara umum hampir nggak ada bedanya. Cuman secara fitur MT5 lebih lengkap ya. MT5. Oke. Sekarang ada namanya mini lot. Mini lot, orang kalau bilang lot mini artinya 10.000 unit base currency. Jadi kalau saya bilang, saya mau beli satu mini lot. Ini satu standar lot ya. Lot Euro USD, berarti saya beli 100.000 euro. Kalau di MT4 atau MT5 sama aja ya, itu sama dengan satu lot. Sedangkan kalau mini, itu berarti 10.000. Kalau di MT4 namanya 0,1 lot. Jadi kalau saya buy 0,1 lot Euro USD, artinya saya beli 10.000 euro. 10.000 unit base currency-nya. Sedangkan micro lot, ini yang paling banyak kita pakai, micro lot, itu artinya 1.000 unit. Kalau di MT4 berarti kita pencetnya 0,01. Kalau GBP apa beda nggak ya? Yang berukuran yen? Sama. Intinya unit depannya. Contoh misalnya, kalau saya beli, kita contoh GBP JPY. Misalnya, saya buy satu standar lot GBP JPY gitu ya. Artinya di MT4 saya pencet satu lot ya. Itu artinya saya beli 100.000 GBP. 100.000 unit base currency-nya. Gitu. Oke. Bedanya MT4 MT5 nanti kita bahas ya. Kita ketika masuk ke platform. Kontraknya apa nggak beda yang berakhiran JP? Maksudnya kontrak apa Mas Tommy? Boleh ditanyain maksudnya kontrak. Oke. Nah sekarang kita ambil contoh. Contoh saya buy itu long ya, istilah lain dari kata long adalah buy. Saya buy 35 mini lot Euro AUD. Kalau saya buy 35 mini lot Euro AUD artinya transaksi saya adalah 350.000 euro. Nah ini tergantung platformnya ya. Kalau teman-teman pakai MetaTrader 4 berarti kita nggak pakai mini lot atau micro lot. Berarti kalau saya mau beli 35 mini lot berarti saya buy 3,5 lot Euro AUD ya. Ini contohnya adalah Euro AUD. Ini Euro AUD teman-teman. Artinya kalau saya buy 35 mini lot Euro AUD artinya saya buy 35 dikali 10.000 karena mini lot ya, berarti dikali 10.000. Karena ini adalah mini lot, berarti sama dengan 350.000 euro. Ini yang saya beli ya. Kalau di MT4 berarti kita masukkannya adalah 3,5 lot. Gitu. Oke. Kontrak size-nya sama Mas, base currency. Cuman nanti value-nya beda. Nah, ini Mas Tommy nanya kontrak lotnya. Kontraknya sama ya, mau mata uang apapun kontraknya sama, tapi nanti value-nya beda. Karena value itu nanti bergantung kepada saldo kita depositnya apa. Makanya kelihatannya beda, tapi sebenarnya satu lot itu 100.000 unit base currency. Jadi satu lot itu selalu 100.000 unit base currency. Kalau saya GBP JPY berarti 100.000 unit GBP. Kalau satu lot Euro USD berarti 100.000 unit euro. Selalu 100.000 unit dari mata uang yang di depan. Nah, nilainya beda nggak? Sebenarnya selalu sama nilainya berdasarkan base currency-nya. Cuman nanti di MT4 kita atau di akun kita kelihatan beda karena saldo kita depositnya pakai apa. Kalau saya depositnya pakai USD maka
1000 GBP tadi akan dikonversi di USD dulu. Jadi kelihatannya akan beda. Nanti kita akan masuk ke contoh di belakang, Mas Tommy, nanti akan terjawab ya. Tapi intinya kita simplifikasi di situ. Lot adalah 100.000 unit base currency-nya. Nanti saya kasih contoh ya. Ini harusnya 0,35 ya Bang? Enggak, 3,5 ya, karena dia 35 mini ya. 3,5 lot ya, karena 350.000 euro. Kalau 0,35 berarti 3,5 mini. Ya. Kita nggak pakai mini mikro sih, kita pencet aja. 0,35 berarti 35.000 ya. Kalau akun sen sama, tinggal dikali 100 saja. Kalau akun sen bedanya dikali 100 saja karena nilainya sen. USD kan jadi US sen. Secara umum sama ya. Bang pakai broker Valetax worth it nggak? Nggak tahu, saya nggak pernah dengar Valetax ya. Belum pernah dengar saya. Nggak. Saya personally nggak pakai. Worth it atau nggak tahu ya. Nanti perlu riset ya. Oke, berarti aset atau saldo harus mencukupi ya Mas? Yes, nanti ada leverage, ada margin, nanti kita akan bahas di belakang, belum sampai ke sana. Kita lanjut dulu, lot aman teman-teman? Ada pertanyaan lot? Saran broker nanti? Oke, lanjut dulu ya. Nah sekarang ini PIP value, nah ini mungkin yang tadi dimaksud sama Mas Tommy ya, PIP value. Nilai PIP atau PIP value mengacu pada dampak uang yang dihasilkan oleh pergerakan satu PIP pada sebuah pasangan mata uang terhadap akun trading si trader. Nah, nilai PIP tergantung sama dua hal. Nah, ini penting ini. Di sini yang tadi teman-teman mungkin banyak agak tergocek ya. Sebenarnya satu lot itu adalah 100.000 unit base currency. Nah, tapi nilai PIP value-nya berapa? Ini yang mungkin tadi dimaksud nilai kontraknya sama Mas Tommy. Kalau dia gerak satu pip nilainya berapa? Oke. Nilai pip itu tergantung sama beberapa hal. Yang pertama, mata uang apa yang membentuk pasangan tersebut, pairnya. Jadi yang pertama adalah pairnya. Pairnya itu menentukan harga satu pipnya. Yang kedua, mata uang apa akunnya didepositkan. Nah, yang ketiga baru jumlah lot dan ukuran transaksi. Oke, ini mungkin saya taruh di sini aja biar jadi 3, biar lebih mudah. Jadi satu, mata uang apa yang membentuk pasangan. Yang kedua adalah mata uang yang digunakan untuk deposit. Dan yang ketiga jumlah lot yang ditransaksikan. Nah, kenapa ada mata uang yang digunakan untuk deposit? Jadi gini teman-teman. Karena kita di Indonesia, kita kan tradingnya di Indonesia. Di Indonesia, umumnya akun trading itu USD. Jadi ini adalah mata uang akun tradingnya yang didepositkan. Tapi kalau teman-teman trading di Australia, itu ada dua yang umum, ada USD, teman-teman boleh pilih mata uangnya dalam USD atau boleh juga dalam AUD, bisa. Kita bisa deposit dalam Australian dollar. Kalau teman-teman trading di Eropa, kita bisa trading dalam USD, akun tradingnya bisa dalam USD, bisa dalam Euro. Nah, ini yang bikin kontraknya kelihatannya kayak beda, padahal sama, karena dikonversikan ke dalam mata uang akunnya ditransaksikan. Nah, di Indonesia, karena kita umumnya pakai USD, maka ya biasanya semuanya dikonversi ke dalam US dollar. Jadi, nilai PIP tergantung dari satu, mata uang apa yang membentuk pair tersebut, kedua, mata uang yang digunakan untuk deposit, yang ketiga, jumlah lot atau ukuran transaksi. Nah, kita kasih contoh dulu, teman-teman. Kita buy Euro USD. Euro USD bergerak dari 1,10100 tadi ke 1,1018. Ini contoh yang sama, teman-teman. Berarti harga bergerak 8 pip. 8 pip. Nah, sekarang ukuran transaksinya. Misalnya dia transaksi 45 mikrolot. 45 mikrolot berarti 0,45 ya, 45 mikrolot dan nilai pipnya adalah 0,10 pip per mikrolot. Maka profitnya kita tinggal hitung. Jadi secara umum, teman-teman, secara umum, sekali lagi ya, pip value, kalau standar lot, atau di MT4 1 gitu ya, itu 1 pip, itu value-nya sama dengan 10
USD. Ini rata-rata. Sekali lagi ini diasumsikan mata uangnya adalah USD ya. Oke. Mini lot ya kalau di MT4 0,1 ya. Oke. 1 pip itu nilainya adalah $1. Kalau dia micro lot. Ini aturan umumnya. 1 pip adalah $1. Oke, sedangkan kalau micro lot atau 0,01 ya, micro lot 1 pip nilainya adalah $0,1. Tapi ini dengan catatan mata uangnya, quote currency-nya adalah USD. Artinya pairnya belakangnya USD. Belakangnya USD. Contoh misalnya, contoh AUD USD, Euro USD, oke, apalagi GBP USD, NZD USD. Nah, ini berlaku, oke. Dan dengan catatan mata uang akun tradingnya atau depositnya dalam USD. Nah, kalau sekali lagi, kalau mata uangnya depositnya dalam US dollar dan kita transaksi pair yang belakangnya USD, termasuk XAU USD juga gitu ya teman-teman, maka secara umum pip value-nya adalah ini. Kalau 1 pip berarti $10, kalau 1 lot ya. Kalau 0,1 lot berarti $1 per 1 pipnya. Kalau 0,01 lot, 1 pipnya nilainya 0,1 USD. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk mata uang yang belakangnya USD. Dan juga dengan asumsi mata uangnya didepositkan dalam USD. Kalau kita transaksi yang non-USD dan akun trading kita juga USD ataupun bukan USD, misalnya akun kita USD tapi kita transaksi non-USD, maka pip value-nya ini akan variatif ya. Nah, itu biasanya muncul di sini, ya, biasanya muncul di sini di mata uang apapun yang teman-teman transaksikan. Tadi saya barusan coba ternyata dia muncul ya. Di bawahnya muncul tuh. Pip value-nya adalah 13,58. Dan ini berubah-ubah ya teman-teman, tergantung rate GBP USD-nya. Kalau misalnya saya coba pair lain, misalnya GBP Yen. GBP Yen, saya coba buy. GBP Yen itu 0,2 USD, 1 pipnya. 1 pipnya 0,2 USD, jadi beda-beda. Nah, kalau teman-teman pengen dapetin jadwal Zoom kita berikutnya, teman-teman silahkan gabung ke grup WA kita. Teman-teman bisa ke duyananggara.com/komunitas, teman-teman klik aja linknya. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik gabung grup trading. Ya, teman-teman bisa klik gabung grup trading. Nah, nanti teman-teman tinggal isi aja nama, email, dan nomor WhatsApp-nya. Nanti teman-teman akan bisa masuk ke grup WA kita. Nah, ketika teman-teman masuk ke grup WA, ada 2 hal yang teman-teman dapetin. Yang pertama, teman-teman akan dapetin jadwal untuk ikutan Zoom berikutnya. Yang berikutnya teman-teman nanti akan dapat akses semua rekamannya di LMS ya. Kalau di LMS nanti kita akan susun sedemikian sehingga teman-teman bisa ikutin berurutan kalau teman-teman nanti baru join di tengah-tengah. Dan sebenarnya rekamannya kita upload ke YouTube juga, tapi kalau teman-teman nanti punya akses ke grup WA kita, teman-teman nanti bisa punya akses ke LMS seperti ini. Ya, jadi teman-teman di LMS ini kita udah siapin buat teman-teman panduan bagaimana memulai bisnis forex dengan benar dan kita udah siapin urutannya. Jadi teman-teman bisa nonton rekamannya dan urutannya ada di sini. Nanti teman-teman ini baru webinar pertama, webinar kedua, ketiga dan seterusnya nanti di sini semua materinya akan tersusun secara rapi untuk teman-teman semua dan teman-teman bisa akses secara gratis.